lagi kita di sekolah minggu online. Kita akan membuka ibadat kita bersama-sama ya adik-adik. Tapi sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita yel-yel bersama ya. Siap Kanoka dan Kayen? Siap. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya adik-adik, kita lebih semangat lagi. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Nah, kita mengangkat satu pujian, God is so good. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu baik bagi kami semua. Seperti pujian tadi bahwa Engkau selalu baik di dalam keadaan yang kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Bapa, kami akan memulai ibadat sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadat kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita mau bersuka cita bersama, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tetap berdiri, kita angkat sebuah pujian. It's good to see you, hear me. It's good to see you here.
Gimana adik-adik, masih semangat? Kakak-kakak di sini juga masih semangat? Masih, Kak Yeni. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian KASIH, kasih. Tepuk tangan adik-adik. Sekali lagi Nah, adik-adik, sekarang kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari kakak mengajak adik-adik ambil sikap doa dan kita menyerahkan syafaat pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami bukan saja memuji nama Tuhan, bersukacita di dalam bernyanyi, bersukacita, tetapi kami juga mau berdoa menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena sepanjang 1 minggu Tuhan boleh menjaga kami, Tuhan boleh menyertai kami, dan hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam kelas sekolah minggu online. Bapa, saat ini kami datang, kami terus berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di mana saja yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Biarlah dari setiap firman Tuhan yang mereka terima, yang mereka dengar, yang mereka dapatkan setiap hari Minggu, boleh memberikan sesuatu yang baru bagi mereka, boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, menjadi harta yang paling berharga untuk iman mereka. Dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan mereka semakin bertambah-tambah di dalam mengasihi akan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik kami yang ada di dalam masa-masa pandemi ini. Mereka harus terus sekolah, mereka harus terus belajar, dan mereka harus menjalani semuanya itu melalui sekolah online. Tuhan menolong dan memberkati mereka, berikan semangat, berikan sukacita bagi mereka di dalam belajar. Dan kami berdoa, kesulitan-kesulitan yang mereka temukan di dalam mereka belajar, di dalam mereka mempelajari setiap mata pelajaran yang ada, Tuhan Engkau menolong dan memberkati agar mereka bisa luput dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa agar mereka diberi kemampuan dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka. Sehingga dari semua itu mereka boleh mendapatkan nilai yang baik, mereka boleh berhasil di dalam masa-masa pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, ada begitu banyak adik-adik kami juga yang mungkin hari-hari ini, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, baik itu batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Kami berdoa,
Tuhan Yesus ada yang adalah dokter kami yang heran dan ajaib itu. Kiranya datang, menjamah dan menolong semua adik-adik kami. Memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan penghiburan bagi mereka. Bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka. Memberkati setiap makanan, minuman, obat-obat yang diberikan kepada semua adik-adik kami yang sakit ini. Dan biarlah Tuhan berkati semuanya itu menjadi sarana kesembuhan bagi adik-adik kami. Bapa dalam surga, apa yang menjadi cita-cita adik-adik kami untuk masa depan mereka, kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-cita mereka di masa yang akan datang. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para orang tua mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberkati segala sesuatu yang menjadi pergumulan orang tua mereka untuk anak-anak mereka ini. Kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan. Apapun itu, Tuhan kiranya Engkau dengar dan Engkau jawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Memberkati akan pekerjaan daripada semua orang tua, daripada adik-adik kami. Tuhan memberkati segala kesulitan-kesulitan yang mereka dapatkan di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Tuhan Engkau hadir dan Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih. Jikalau pada hari-hari ini juga Tuhan mendapati para orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang sedang terbaring lemah oleh karena sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati yang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati semua dokter perawat yang ada, semua alat-alat medis yang dipergunakan untuk merawat orang tua daripada adik-adik kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati agar biarlah lewat semuanya itu memberikan pertolongan bagi para orang tua daripada adik-adik kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Makanan, minuman, obat-obat, vitamin semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah lewat semuanya itu juga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi semua adik-adik kami yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan apapun itu. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan perhatikanlah semua adik-adik kami. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka di hari-hari ini. Tuhan kiranya mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Tuhan berkatilah semua adik-adik kami di mana saja mereka berada dan dalam keadaan apapun. Tuhan berkati mereka. Biarlah lewat pelayanan sekolah minggu online mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan iman percaya mereka bertumbuh dengan benar seturut dengan yang Tuhan mau. Terima kasih, ini doa harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berarti, berguna bagi kita masing-masing. Karena itu, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat mengerti dengan benar apa yang akan disampaikan. Kita duduk dengan tenang, dengan tekun di dalam mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita kembali memuji Tuhan. Firman jadi manusia. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah firman yang menjadi manusia. Diam di antara bintang.
Shalom adik-adik. Adik-adik sudah menyanyi, memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Kakak Tina bercerita, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa ada waktu untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kami sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Yang cerita minggu lalu, Kak Doli. Masih ingat tema ceritanya? Ya, betul sekali. Temanya, aku memilih kebenaran. Nah, dari cerita itu apa yang bisa kita pelajari? Benar sekali. Yang pertama, dosa selalu menghasilkan dosa. Yang kedua, kebohongan tidak pernah menang atas kebenaran. Kakak yakin Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik sehingga adik-adik dapat menang terhadap dosa. Sekalipun imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, dan para serdadu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, namun peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah disaksikan lebih dahulu oleh murid-murid perempuan. Mereka yang pertama kali pergi ke kubur dan menyaksikan batu besar yang menutup kubur itu telah terguling dan kubur itu kosong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini, Tuhan Maha hadir dan menemani kita. Mari kita buka Alkitab dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Adik-adik bisa membacanya sendiri. Kakak Tina sekarang akan menceritakan tentang apa yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini. Judulnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus telah diceritakan kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lain. Pada hari itu juga, 2 orang murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung yang jauhnya 7 mil dari Yerusalem. Kampung itu bernama Emmaus. Sambil berjalan, kedua murid ini bercerita tentang semua peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Pada saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba datang Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama mereka. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Lalu jawab salah satu murid Tuhan yang bernama Kleopas. Dia katakan, "Apakah Tuhan ini orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini di sini?" Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, "Apa itu?" Lalu mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret itu, dia berkuasa dalam perkataannya dan pekerjaannya di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan dia untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, para murid perempuan pergi ke kubur dan mendapati kubur itu telah kosong. Malaikat juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah hidup. Lalu Tuhan Yesus menjawab kedua murid itu,
Hai kamu yang bodoh dan betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya bahwa Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Kemudian Tuhan Yesus mulai berbicara kepada mereka dan menjelaskan tentang kitab suci dan kitab para nabi dan kitab Musa. Akhirnya mereka sampai ke Emmaus dan Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanan. Tapi mereka berdua mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka karena hari sudah mulai malam. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus mengikuti mereka dan tinggal bersama-sama. Mereka mulai makan bersama, lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, kemudian memecah-mecahkan roti lalu membagikan kepada mereka. Tiba-tiba mereka mulai mengenal Dia. Lalu Tuhan Yesus menghilang. Saat mereka mulai sadar dan mengenal Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Lalu mereka berdua saling menatap dan berkata satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia mulai menjelaskan tentang kitab suci? Wah, ternyata mereka sadar bahwa mereka bersuka cita saat Tuhan Yesus berbicara dengan mereka di jalan. Mereka hatinya berkobar-kobar saat mendengarkan tentang firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka sangat senang. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan membagikannya, mereka baru mengerti dan mengenal Dia. Tapi Dia sudah menghilang. Lalu dengan segera mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan semua apa yang mereka telah alami bersama dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus. Mereka menceritakannya kepada ke-11 murid. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35 demikian dan selesai. Dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang adik-adik bisa pelajari? Tuhan Maha hadir dan menemani kita. Ya, Tuhan hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan hadir di setiap kegiatan kita. Dia bukan saja hadir adik-adik, tapi Tuhan juga hadir dan berjalan bersama dengan kita. Seperti Dia berjalan dengan kedua muridnya menuju Emmaus, Dia juga berjalan bersama kita. Dia selalu ada dan menemani kita. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu hadir dan menemani adik-adik saat adik-adik berangkat ke sekolah. Dia juga hadir saat adik-adik bermain bola, bermain layang-layang. Tuhan Yesus selalu hadir dan menemani adik-adik. Tuhan Yesus juga hadir saat adik-adik sedih. Tuhan Yesus selalu hadir saat adik-adik tidur. Tuhan Yesus hadir dan menemani adik-adik saat adik-adik sakit, saat adik-adik lemah. Tuhan Yesus juga hadir dan menemani adik-adik saat adik-adik sendirian, ditinggal, saat adik-adik takut. Jangan takut kalau adik-adik sendirian. Berserulah kepada Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang Maha hadir. Dia pasti menemani adik-adik pada saat adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, jangan takut. Karena Tuhan Yesus selalu hadir dan menemani adik-adik kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Dia selalu ada dan menemani adik-adik. Dan kakak juga. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik mau percaya? Ya. Setelah kita tahu dan percaya kehadiran Tuhan,
apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita lihat. Tuhan Yesus mau supaya kita menceritakan tentang kebangkitannya kepada semua orang. Dengan cara apa ya? Saya kan susah berbicara di depan orang banyak. Saya kan orangnya pemalu. Berbicara sedikit saja susah, apalagi bercerita yang banyak. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus? Caranya dengan melakukan firman Tuhan. Contohnya, tidak boleh berbicara kasar atau berbicara kata-kata kotor atau maki. Tidak boleh. Adik-adik, mari kita belajar bicara yang sopan, bicara yang baik kepada semua orang, kepada teman, kepada adik, kepada orang tua, kepada ibu guru. Ya, kita berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Nah, yang kedua, tidak berbohong. No lie, tidak berbohong. Bohong itu dosa. Sekalipun bohongnya kecil, tapi bohong itu dosa. Contohnya apa? Berbohong. Misalnya nih, adik-adik kan sekarang belajar online atau sebelumnya belajar online. Lalu mama dan papa kasih HP untuk belajar online. Setelah itu mama tanya, Aldi, sudah selesai belajarnya? Aldi bilang, sudah Ma, sudah selesai. Padahal dia tidak belajar. Dia main YouTube, main game, buka media sosial, buka Facebook, Instagram. Jadi dia berbohong sama mamanya kalau dia sudah belajar, padahal dia tidak belajar. Itu tidak boleh berbohong. Ya, mulai sekarang kita belajar untuk tidak berbohong. Mulai sekarang belajar untuk tidak berbohong. Berkata yang jujur. Orang yang berkata jujur itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan juga orang tua dan juga orang lain. Ya, mulai sekarang belajar ya untuk tidak berbohong. Belajar untuk berkata jujur. Yang berikutnya, tidak menyontek. Siapa yang suka menyontek? Kalau belajar di sekolah, kalau kerja tugas di sekolah, atau ulangan, ada yang minta jawaban dari teman? Tidak ya, pasti semuanya pintar-pintar, mau berusaha sendiri, menjawab semua soal-soal dengan sendirinya. Nah, yang berikut, tidak memukul teman. Siapa yang suka pukul teman? Suka cari gara-gara sama teman? Siapa? Ada yang adik-adik kenal? Teman satu kelas, dia suka pukul-pukul teman? Tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, harus lapor ke ibu guru atau lapor ke orang tuanya. Supaya dia tidak mengulang lagi kesalahannya itu. Oke adik-adik? Mari adik-adik, Kakak Tina juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat sikap hidup kita yang baik, kita telah menjadi saksi Tuhan, sehingga orang lain yang melihatnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik jangan takut dan sedih, karena Tuhan Yesus Maha Hadir dan menemani adik-adik semua. Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah
mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah ada berjalan bersama kami di setiap perjalanan hidup kami, di setiap kegiatan hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau juga menemani kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk percaya dan melakukan firman-Mu dengan setia. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Alvin pada minggu yang lalu. Mari adik-adik semua kita menghafal bersama-sama. Tentunya Kak Erni percaya bahwa adik-adik semua sudah menghafal ayat firman Tuhan ini. Mari kita katakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-22 berbunyi, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kita ucapkan sekali lagi ya, Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Oke adik-adik, Kak Erni ajak semua buka Alkitab. Kita buka Alkitab dan kita akan membaca Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke adik-adik, selamat menghafal ya untuk minggu depan. Sampai jumpa lagi. Shalom. Akhirnya ya, Kayen dan Kanokar kita berada di penghujung ibadat sekolah minggu kita. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadat kita, tapi pastinya kakak-kakak akan berjumpa lagi dengan adik-adik di sekolah minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri, kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami mengikuti sekolah minggu online dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan berdoa untuk kami berdoa juga untuk semua adik-adik
untuk tetap dilindungi oleh Tuhan, dan kami bisa berjumpa di sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, ibadat sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.